Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-11 Masehi oleh Meurah Khoir. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang sedang mengalami kemunduran, yaitu Kerajaan Pasai dan Perlak. Kedua kerajaan dipersatukan oleh Marasiluh yang dibantu Syekh dari Mekah, yaitu Syekh Ismail. Marasiluh merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan ini yang mendapat gelar Sultan Malik As-Saleh. Pada tahun 1345 Masehi, di masa kepemerintahan Sultan Ahmad Malik Al-Wahid, kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat. Namun, pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini runtuh karena berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Keberadaan kerajaan Samudra Pasai dibuktikan dengan makam Sultan Malik As-Saleh, makam Zainal Abidin, naskah surat Sultan Zainal Abidin, dan makam Latu al-Aql. Kerajaan Aceh diperkirakan berdiri pada tahun 1514 Masehi. Terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar. Raja pertama kerajaan Aceh yaitu Raja Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mubayyad Shah. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Selain itu, kerajaan ini berhasil menjalin kerjasama dengan para pemimpin Islam di Arab. Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran pada tahun 1541 Masehi, dikarenakan semakin menguatnya pengaruh Belanda di Malaka dan terjadi perebutan kekuasaan di antara pewaris kerajaan. Terdapat peninggalan kerajaan Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, makam Sultan Iskandar Muda, dan meriam kerajaan Aceh. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, berdiri pada tahun 1478 Masehi. Palembang, Maluku, Banjar, dan wilayah bagian utara Pulau Jawa merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Demak. Raja pertama bernama Raden Patah yang mendapat gelar Panembahan Jimbun. Kerajaan ini mengalami kemunduran karena perebutan kekuasaan antar pewarisnya. Beberapa peninggalan Masjid Agung Demak, Soko Tatal, Soko Guru, Beduk, Kentongan, Gempar Kencana, Kolam Wudu, Piring Campak, Pintu Gledek, mak rusak. Kerajaan Pajang. Setelah Kerajaan Demak runtuh, kerajaan tersebut berganti dengan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Joko Tingkir pada tahun 1568 yang berhasil menyingkirkan saingannya untuk kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang. Berpindahnya kerajaan Islam dari Demak ke Pajang merupakan kemenangan Islam sejawen atas Islam ortodoksi. Setelah berkuasa beberapa waktu, kerajaan ini akhirnya mencapai masa kejayaannya pada masa raja pertama mereka, yaitu Sultan Hadiwijaya pada tahun 1617 Masehi. Terjadi pemberontakan besar di Pajang yang dipimpin oleh Sultan Agung. Pada 1618 Masehi, kerajaan Pajang mengalami kekalahan melawan kerajaan Mataram. Dengan demikian, runtuhnya kerajaan ini. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi, tepatnya pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fathahillah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati.
Kerajaan Cirebon berada pada puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Beberapa peninggalan dari kerajaan ini yaitu Masjid Jami Pakuncen, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Masjid Sang Cipta Rasa, Keraton Kecirebonan, Makam Sunan Gunung Jati, dan benda pusaka lainnya. Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1552 oleh Sultan Hasanuddin, yang merupakan anak dari Sultan Gunung Jati. Setelah berhasil menaklukkan Banten pada tahun 1525, Sunan Gunung Jati menyerahkan kekuasaan Banten kepada putranya tersebut. Kerajaan ini mencapai kekuasaannya pada saat kepemimpinan Ki Ageng Tirtayasa. Beberapa peninggalan kerajaan Islam Banten ini yaitu Istana Keraton Surosowan, Istana Keraton Kaibon, Masjid Agung Banten, Vihara Avalokitesvara, Benteng Sebalwix, Mariam Kiamu, Danau Tasikardi, Keris Naga Sasra, dan Keris Panunggul Naga. Kerajaan Makassar. Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan Goa, Bone, Waju, Luhu, Talo, dan Sopeng. Namun, kerajaan Goa dan Talo mengalami perkembangan yang pesat dikarenakan letak Goa dan Talo yang berada di tengah jalur pelayaran kedua kerajaan maju itu memutuskan untuk bergabung dan mendirikan kerajaan Islam Makassar. Dengan raja pertamanya adalah Sultan Alauddin. Kerajaan Islam Makassar mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Sultan Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1654 sampai 1669 Masehi. Peninggalan bersejarah kerajaan Islam Makassar adalah Benteng Fort Retendang, Batu Palatikan, Masjid Katangka, Komplek Makan Katangka, dan Makam Syekh Yusuf. Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Gailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Taicil Buko. Kerajaan Ternate Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara. Kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ba'abullah. Sedangkan kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Dukuh.